Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita diberi kesehatan selalu dan juga panjang umur. Mistah berasal dari kalangan muhajirin, termasuk orang muhajirin yang fakir. Ia masih termasuk kerabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menanggung nafkah Mistah. Abu Bakar memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Namun di sini Mistah ternyata ikut andil dalam penyebaran hadisatul ifki, sebuah fitnah dusta yang menimpa ibunda kaum mukminin, yaitu Siti Aisyah. Semoga Allah meridhoi beliau. Sehingga turun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kesucian Aisyah dari fitnah ini. Ketika kabar itu sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoi beliau, bahwa Mistah termasuk orang-orang yang menyebarkan kabar dusta itu. Mistah ikut memfitnah Aisyah. Abu Bakar bersumpah dengan nama Allah bahwa beliau tidak akan menafkahi Mistah lagi. Dan ketika itu turun ayat yang menjelaskan kesucian Aisyah, ibunda kaum mukminin. Semoga Allah meridhoi beliau. Antara isi dari ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Janganlah orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabat mereka, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Maka hendaklah mereka memberi maaf dan ampunan. Bukankah kalian suka jika Allah mengampuni kalian?" Quran Surah An-Nur 22. Sahabat beriman, ketika Abu Bakar mendengar hal ini, ketika ayat ini sampai kepada beliau, beliau langsung berkata, "Ya tentu saja." Beliau langsung berkata, "Ya tentu saja," mengisyaratkan bahwa Abu Bakar langsung mematuhi perintah dalam ayat tersebut. Kemudian Abu Bakar kembali menafkahi Mistah, langsung tanpa berpikir panjang. Ayat ini tidak dikhususkan untuk Abu Bakar saja. Semoga Allah meridhai beliau, sehingga hikmahnya bisa dipetik berdasarkan keumuman ayat ini. Oleh sebab itulah Allah berfirman, "Janganlah orang yang mempunyai kelebihan di antara kamu untuk bersumpah." Ini bisa mencakup siapa saja yang tertimpa hal serupa. Maka hendaknya dia merenungkan keunggulan makna ayat ini dan memperhatikan firman Allah yang maha suci lagi maha tinggi. "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum." Bukankah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Quran Surah An-Nur. Abu Bakar berkata, "Ya tentu saja, ya tentu saja," dan langsung menafkahi Mistah lagi. Sahabat beriman dimanapun kalian berada, kisah yang lain tentang memaafkan dari Syekh Abdul Razak Al-Badr bercerita, "Pada kesempatan ini aku ceritakan pada kalian semua kisah yang menakjubkan dan sangat bagus dan sangat menyentuhkan jiwa." Di antara jamaah mulia yang pernah datang ke tempat beliau, seorang laki-laki, dia pernah duduk berdua bersamaku dan mulai berbincang-bincang denganku tentang seorang sahabatnya atau kerabatnya. Dia berkata, "Aku jauhi dia karena Allah dan aku tidak berbicara dengannya." Dia yang diceritakan oleh laki-laki ini adalah suami saudarinya atau adik iparnya. Syekh Abdul Razak meneruskan kisahnya. "Laki-laki yang berbincang dengan saya ini dahulu orang yang kaya raya dan pedagang sukses, sedangkan suami saudarinya itu orang miskin, tidak punya apa-apa. Laki-laki itu berkata, 'Aku adalah pedagang dan punya harta. Aku sangat ingin saudariku dan anak-anaknya serta suaminya hidup dengan kehidupan yang baik, sehingga aku menuliskan sertifikat sebuah bangunan yang terdapat pada sebuah toko. Aku tulis sertifikatnya atas nama lengkapnya.' Laki-laki itu berkata kepada adik iparnya itu, 'Ini adalah hadiah dariku untukmu dan tinggallah di sini.' Laki-laki itu terus bercerita, "Kemudian setelah beberapa lama Allah takdirkan bahwa usaha dagang saya bangkrut hingga aku tidak memiliki apa-apa dan tidak ada yang ada di benakku kecuali ipar saya tadi. Kemudian aku pergi menemuinya. Aku beramah tamah dengannya dan aku berkata kepadanya bahwa aku sedang membutuhkan tempat yang bisa aku tempati sementara waktu hingga aku bisa mengatur kembali kehidupanku. Dia malah mengusir, mencelaku dan berkata kasar kepadaku, bahkan mengingkari pemberianku kepadanya. Maka kemudian aku menjauhinya dan aku putuskan hubunganku dengannya sejak hari itu." Syekh Abdul Razak meneruskan ceritanya. "Ketika itu orang ini berbincang kepadaku dengan rasa yang sangat sakit, dan aku Syekh berkata kepadanya, 'Walaupun dengan semua hal yang telah dilakukan oleh kerabatmu tersebut, apakah mempengaruhi kehormatanmu? Apakah dia merusak kehormatanmu dan kemuliaanmu dan keluargamu?' Syekh lantas berkata, 'Seandainya dia merusak kehormatanmu, itu masalah yang lebih berat atau lebih ringan?' Laki-laki itu menjawab, 'Tidak, tentu aku lebih berat
urusan dunia tidak sebanding dengan urusan kehormatan. Syekh lalu berkata, masalah kehormatan lebih berat bagimu? Laki-laki itu menjawab, iya. Lalu Syekh Abdul Razak membacakan ayat ini dan mengisahkan kepadanya kejadian yang menimpa Abu Bakar di atas. Langsung laki-laki itu berkata, selesai urusan, masalah selesai, mengisyaratkan bahwa laki-laki itu telah memaafkan iparnya. Laki-laki itu berkata, selesai sudah, tidak ada apa-apa lagi dalam hatiku. Sebenarnya nilai-nilai seperti ini harus bisa kita pahami, sehingga kita mengerti bahwa agungnya sifat pemaaf walau apapun yang terjadi. Kita tetap meyakini firman Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Quran surah An-Nur tadi, bukankah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah hal ini selalu ada dalam diri seseorang, jangan sampai hilang. Karena betapa banyak kejadian antara kerabat saling boikot dan memutus hubungan karena urusan dunia yang sepele, namun dibesar-besarkan oleh setan dalam hati mereka, hingga hubungan mereka terputus terus-menerus hingga turun kepada anak-anak mereka, dan begitu seterusnya. Apa manfaat yang seseorang harapkan dari perbuatan semacam itu? Maaf dari Allah dan ampunannya lebih jauh agung. Oleh karena itu, hendaknya seseorang memaafkan agar Allah memaafkannya, memberi ampunan agar Allah mengampuninya, dan mengharapkan dari hal tersebut apa yang ada di sisi Allah. Jangan melihat kepada orang yang menyakitinya atau menyusahkannya bahwa dia pantas untuk dimaafkan atau tidak. Nah sahabat subscriber, demikianlah video kita hari ini. 2 kisah yang saya ceritakan semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Share ke teman-teman kalian agar mereka bisa mengetahui apa yang kalian ketahui hari ini. Sumber cerita yang kita ambil dari kisah Muslim yang berada di yufid.com. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.